Kelautan dan Perikanan, serta Senat Politeknik Kelautan Perikanan Bone memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Wisuda Taruna Angkatan keempat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tahun akademik 2021-2022 Selasa 30 Agustus 2022 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadir dimohon berdiri.
dipimpin oleh Sang Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kemerdekaan ini, marilah kita bersama-sama memberikan kita. Kemudian kita mulai. Upacara wisuda Diploma 3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Angkatan keempat dimulai. Ketua Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone disilakan membuka sidang senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Sidang senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dalam rangka wisuda program Diploma 3 Angkatan 4
tahun akademik 2021-2022 Selasa 30 Agustus 2022 dibuka. Laporan pendidikan oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Boy kepada Ibu Dr. Ani Leilani MSc. Disilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Ambo dari MC. Yang terhormat Ibu Bupati selaku Ibu Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Yang terhormat Bapak selaku Ibu Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Pusat Riset Kelautan BPSDN Sape. Yang terhormat Bapak Kapolres Bone. Yang terhormat Bapak Dandim 1407 Bone. Yang terhormat Bapak Kepala LLDT Wilayah 9. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Forkopimda, Pejabat TNI dan Polri, para mitra kerja usaha dan industri, para kepala UPT lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, pimpinan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Bapak Camat Sekretariat Timur beserta jajaran, Senat dan Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Bapak Ibu orang tua wali, para tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta wisudawan-wisudawati Politeknik Kelautan Perikanan Bone yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat sama-sama mengikuti sidang senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone program Diploma 4 Angkatan 4 tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Wakil Bupati Bone, Bapak Kepala Pusat Riset Kelautan BPSDNKP, serta hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara wisuda pada hari ini. Selamat datang di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, kampus industri perikanan, pencetak sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang dinamis, produktif, demi mewujudkan ekonomi biru tangguh dan masyarakat. Bapak Staf Ahli Menteri dan Bapak Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone sebagai pendidikan vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kebijakan menerima peserta didik 55% berasal dari anak pelaku utama, yaitu anak nelayan, pembudidaya, pengoleh dan pemasar, serta 45% berasal dari jalur umum dengan biaya pendidikan berasal dari APBN. Dalam proses pembelajarannya menerapkan pelaksanaan pembelajaran 70% praktek dan 30% teori serta pembentukan karakter dalam sistem boarding school. Hal ini ditunjang oleh sarana teaching factory di dalam kampus, diantaranya adalah apalagi tambak kosmetik, hatchery, eduwisata mangrove, dan sarana lainnya. Sedangkan sarana di luar kampus, kami bekerja sama dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payo dan Penyuluhan Perikanan Maros BRPDAPP dengan memanfaatkan laboratorium penguji yang terakreditasi seperti instalasi tambak, instalasi pembenihan, dan instalasi mangrove yang berada di lokasi Marana, Batu, dan Makassar, yang pada hari ini insya Allah akan melakukan penandatanganan kerjasama sebagai pemanfaatan aset bersama antara Politeknik Bone dengan BSP dan APBP. Selain itu juga kami bekerjasama dengan perusahaan mitra dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga taruna dapat langsung melakukan kegiatan praktek dengan suasana industri. Penumbuhan jiwa wirausaha bagi peserta didik dilaksanakan melalui program-program
ide bisnis, pengembangan prototipe, pembuatan produk barang dan jasa, dan melaksanakan festival baik di dalam maupun di luar kampus yang dilakukan secara terstruktur dari mulai semester 1 sampai semester 5. Link and match dengan dunia usaha, dunia industri dilakukan mulai dari penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penetapan lokasi PKL maupun sertifikasi, sehingga diharapkan lulusan mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan dari dunia usaha, dunia industri, serta mampu menciptakan peluang usaha. Untuk menjawab tantangan ekonomi global dan persaingan di dunia kerja sekarang ini, selain ijazah, para lulusan juga dibekali dengan sertifikat pendamping jasa, baik yang dikeluarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, ataupun lembaga lain yang berwenang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan setiap program ini. Untuk program pendidikan ini penangkapan bukan, sertifikat yang dimiliki adalah Basic Training BST, ahli nautika kapal penangkap ikan bintang 1, angkatan 1, dan sertifikat kompetensi teknisi penangkapan ikan. Untuk program studi budaya perikanan dibekali dengan sertifikat manajer mengenai cara pemberian ikan yang baik (MPN-CPID), sertifikasi pemberian pakan, sertifikasi pembesaran pemberian ikan air tawar payung, sertifikasi teknisi budaya perikanan. Untuk program studi teknik kelautan dibekali dengan sertifikat selam, basic diver, open diver, advanced diver, dan sertifikat kompetensi scuba diver, pengelolaan kawasan konservasi perairan, dan produksi dalam media. Bapak Staf Ahli Menteri dan Bapak Wakil Bupati, di hadapan Bapak telah hadir 110 lulusan program Diploma 3 Ahli Media Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yang terdiri dari 3 program studi. Program studi teknik penangkapan ikan berjumlah 30 orang, program studi teknik budidaya perikanan berjumlah 47 orang, dan program studi teknik kelautan berjumlah 33 orang. Adapun lulusan terbaik yang mendapat penghargaan Adiwidya dengan predikat cum laude diberikan kepada taruna yang berprestasi di bidang akademik, yaitu 1. A. Suyudin Nur Hidayat dari program studi teknik penangkapan ikan dengan IPK 3,95 asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kedua, Jose Yastri dari program studi teknik budidaya perikanan dengan IPK 3,94 asal Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan. 3. Ashley Sonia Chandramukti dari program studi teknik kelautan dengan IPK 3,93 asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selanjutnya, penghargaan adikarya diberikan kepada taruna-taruni teladan, yaitu Muhammad Iswan Awaludin, program studi teknik budidaya perikanan, asal dari Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan. Dan Ashley Sonia Chandramukti, program studi teknik kelautan, asal dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari 110 lulusan yang diwisudakan ini, telah terserah bekerja di beberapa perusahaan mitra sebanyak 72 orang. Sedang dalam proses rekrutmen di beberapa perusahaan sebanyak 26 orang. Dan 12 orang akan melakukan rintisan wirausaha sesuai dengan program studinya masing-masing. Pada kesempatan ini, hadir pula perusahaan mitra kami, dunia usaha, dunia industri, yang telah menerima lulusan kami untuk bekerja. Di antaranya, PT Sami Laut Sejati menerima 7 orang, PT Alinda Prisma Sentosa 6 orang, PT Dwi Eka Lestari 6 orang, PT Overseas Seafood 6 orang, PT Tuas 1 orang, PT Ude Buana Windu 1 orang, PT Makmur Persada 1 orang, PT Prima Indo Papua 3 orang, PT Bomar Biokopa Aquacultur 6 orang, PT Esa Putri Prakarsa Utama 4 orang,
Tarunajaya Nuswantara 3 orang, dan Yayasan Supernatural sebanyak 28 orang. Kami juga berharap semoga lulusan yang sudah hari ini dapat menjadi aset berharga dan menjadi SDM unggul yang merupakan kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru dan mendukung 5 program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam mendukung program prioritas BPSDMKP, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone melaksanakan program Smart Fisheries budidaya udang faname di dalam kampus sebagai upaya peningkatan PSDB dan bekerjasama dengan perusahaan mitra. Smart Fisheries dapat dijadikan juga sebagai pusat inkubasi bisnis Politeknik KP Bone yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan pembelajaran bagi perguruan tinggi lain dan rujukan usaha bisnis oleh masyarakat perikanan. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami mewakili Sivitas Akademi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Bupati Bone beserta jajaran Bapak Sambutan staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang ekonomi, sosial, dan budaya kepada Bapak Darmadi Aris Wibowo, Angka FSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bone, Ibu Bupati selaku Ibu Taruna Politeknik KP Bone, Bapak PLT Kepala Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Kapolres Bone, Bapak Dandim 407 Bone, Bapak Kepala RRDT Wilayah 9, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Bapak Ibu Pejabat Forkopimda, Bapak Ibu Pejabat TNI dan Polri, para mitra kerja usaha dan industri, Kepala UPT Lingkup KKP, Bapak Camat Raden Teriatang Timur beserta jajarannya, Ibu Direktur Politeknik KP Bone, Bapak Ibu segenap Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Bapak Ibu orang tua wali, para tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta wisudawan wisudawati Politeknik Kelautan Perikanan Bone yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat guna menghadiri prosesi wisuda program Diploma 3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tahun akademik 2021-2022. Saya ucapkan selamat kepada 110 wisudawan di hari ini yang telah berhasil menyelesaikan proses pendidikan formal yang telah dijalani selama 3 tahun. Hadirin yang saya hormati, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan sektor kelautan dan perikanan tumbuh menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan implementasi pembangunan ekonomi biru melalui 5 program strategis, yaitu memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia. 2. Penangkap ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi 6 zona penangkapan ikan. 3. Menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi perikanan pasar ekspor dan dalam negeri. 4. Penataan ruang laut
untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. 5. Bulan Cinta Laut. Program di mana nelayan tidak menangkap ikan selama 1 bulan dalam 1 tahun. Penerapan konsep blue economy perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang merupakan tugas dan fungsi dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan tinggi vokasi memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, berperan menghasilkan sumber daya manusia kelautan perikanan yang kompeten, berperan dalam penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Politeknik Kelautan Perikanan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan riset terapan yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya diimplementasikan melalui program pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Dalam hal ini, Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan program Smart Fisheries Bridge yang melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga tercipta suatu ekosistem kerjasama pemasaran teknologi dan inovasi menuju desa mandiri. Kementerian Kelautan Perikanan melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sedang melakukan transformasi pendidikan menjadi single institute, yaitu Ocean Institute of Indonesia, guna menstandarkan mutu pendidikan dengan tetap berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan bagi anak pelaku utama perikanan melalui beasiswa sebesar 55% dari jumlah penerimaan peserta didik, dalam rangka mencetak sumber daya manusia unggul, mewujudkan ekonomi biru yang tangguh untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu para undangan yang terhormat, potensi kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana memerlukan sumber daya manusia pengelolaan yang profesional sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone akan terus mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang unggul. Dukungan ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah serta yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada para dosen saruna yang untuk mengeksplor potensi Sulawesi Selatan. Wisudawan yang berbahagia, momen saudara alami hari ini bukanlah perjalanan akhir, melainkan awal dari perjuangan perjalanan karir saudara. Saya yakin dengan bekal kompetensi yang dimiliki saudara, saudara dapat meniti karir cemerlang di dunia usaha dan dunia industri serta menjadi entrepreneur. Saya berpesan para wisudawan sekalian dapat menjadi salah satu bagian masyarakat yang mendukung program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian bangsa, khususnya bidang kelautan dan perikanan. Teruslah menjadi insan yang optimis, terus menimba ilmu, dan selalu ingat kepada keluarga, karena kesuksesan saudara sekalian adalah berkat usaha dan doa dari orang tua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua stakeholder atas berbagai kerjasama pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan. Kami aturkan rasa hormat kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya demi menghantarkan putra-putri kita ke gerbang kesuksesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.
kepada Bapak Dr. Andes Haji anggota MMN Visi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Bupati, perkenankan saya menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf beliau karena sedianya beliau yang akan hadir langsung pada hari ini bersama-sama dengan kita. Berhubung karena ada rapat yang tidak boleh diwakilkan dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, oleh karena itu beliau menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf, sekaligus beliau menyampaikan selamat kepada wisudawan dan para orang tua wisudawan. Baik, saya ingin mulai. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Bapak Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekonomi dan Sosial Budaya. Selamat datang di Bone, Pak Staf Ahli. Yang saya hormati Ibu Bupati Bone selaku Ibu Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak-Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone, hadir Bapak Kapolres Bone, Bapak Dandim 1407 Tawarani, hadir Pak Kepala Datas Menkom, hadir Pak Danyon Primob, hadir juga Pak Rektor Yayen, yang saya hormati Kepala LLDP Wilayah 9, yang saya hormati Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, yang saya hormati Direktur Politeknik Kelautan Perikanan Bone dan seluruh jajarannya, yang saya hormati para wisudawan dan orang tua wisudawan, hadirin hadirat undangan yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka upacara wisuda Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Angkatan keempat. Kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Politeknik Kelautan Perikanan Bone, saya ucapkan selamat. Semoga ilmu yang didapatkan selama pendidikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lupa pula saya ucapkan selamat kepada orang tua para wisudawan yang telah berhasil membina anak-anaknya sehingga mampu menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Saya bangga dengan lulusan-lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan, karena lulusan-lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Apalagi kampus yang dibawahi langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki taruna-taruni yang berasal dari berbagai daerah yang diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu dengan baik agar rakyat Indonesia semakin makmur dan maju di bidang maritim. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, wisuda ini merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Hendaknya tidak hanya dipandang sebagai acara seremonial rutin saja, tetapi lebih dari itu
harus disikapi secara arif dan bijak untuk melakukan koreksi terhadap proses manajerial penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian hasil yang telah dicapai. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan usaha seluruh sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Untuk itu senantiasa mengevaluasi kinerja selama 1 tahun akademik. Kita sadar bersama bahwa kehidupan modern di era global ini akan semakin kompleks. Masyarakat akan semakin terbuka, tingkat kompetensi akan semakin tajam. Tiada ruang dan waktu tanpa kompetisi. Oleh karena itu tingkat kesadaran untuk terus belajar, menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan harus melekat dalam diri kita semua. Untuk menjawab tantangan tersebut di atas, saya mengajak kepada seluruh jajaran dunia pendidikan untuk terus mengaktifkan, untuk terus meningkatkan mutu, karena pada langkah ke depan semua lulusan harus mampu berkompetisi dengan tenaga kerja asing lainnya, dengan berbuka kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu lembaga pendidikan tinggi daerah ini harus mampu mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada standar kompetensi nasional dan internasional. Wawasan dan komitmen dalam mengupayakan mutu secara berkelanjutan perlu terus diperkuat. Perlu disadari pula bahwa saat ini masyarakat dan dunia kerja semakin menuntut kualitas. Maka dari itu peningkatan kualitas perlu dilakukan secara terus-menerus. Karena kualitaslah yang menentukan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kualitas pendidikan akan memberi dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa dalam percaturan global. Oleh karena itu, untuk kepentingan masa depan bangsa, marilah kita wujudkan komitmen yang kuat untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Saya sangat menaruh harapan kepada lembaga pendidikan ini untuk terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan di Kabupaten Bone dengan melakukan inovasi tanpa henti, terobosan-terobosan ilmiah dalam pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat wilayah Kabupaten Bone dalam rangka otonomi daerah pada khususnya, sesuai dengan visi Kabupaten Bone, terwujudnya masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, visi Kabupaten Bone 2018-2023 adalah mewujudkan masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, membesar. Hal ini sejalan dengan penjabaran nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat melalui daya saing. Kita ketahui bersama, salah satu aspek penting dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing. Daya saing ini hanya dapat diwujudkan dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang unggul, inovatif dan kompetitif. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fokus pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, kehadiran Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone melengkapi sekolah usaha perikanan menengah SUPED yang lebih dulu yang pernah kita saksikan secara bersama-sama. Kedua institusi pendidikan yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ini telah terbukti menjadi pilar bagi lahirnya tenaga-tenaga terampil di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini tentu sangat membantu pemerintah Kabupaten Bone dalam bersinergi dalam proses membangun sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Dari sisi pendidikan formal, mengingat kewenangan kabupaten kota hanya untuk pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Bone saat ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan fokus pada kebijakan peningkatan sumber daya manusia dari sektor non-formal melalui pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus maupun perluasan akses terhadap informasi dan fintech. Di samping itu,
Menurut saya ada 4 hal yang harus mendapatkan perhatian kita bersama untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, khususnya di Kabupaten Bone, yaitu pertama, keberlanjutan sumber daya alam yang ada di laut harus kita lestarikan bersama. Kedua, dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, inovatif dan handal dalam bidang kelautan dan perikanan. Ketiga, infrastruktur bidang kelautan dan perikanan harus senantiasa ditingkatkan. Dan yang keempat, kelembagaan yang bisa melindungi dan menjamin hak-hak nelayan kita. Kami juga berharap selaku pemerintah daerah agar kiranya wisuda Politeknik Kelautan Bone diharapkan melahirkan tenaga-tenaga yang handal bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di Kabupaten Bone. Mengingat sektor perikanan merupakan sektor penopang perekonomian Kabupaten Bone bersama sektor pertanian dan kehutanan. Membangun kawasan pendidikan maritim terpadu yang memanfaatkan lokasi pusat pelelangan ikan yang berada di Kelurahan Bonraya, Kecamatan Tanah Celaka Timur, bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Provinsi Selatan bersama pemerintah Kabupaten Bone dengan melengkapi infrastruktur yang belum tersedia di lokasi tersebut. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Bone mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah menjadi lulusan Angkatan Keempat Politeknik Kelautan dan Perikanan. Semoga ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan dapat diaplikasikan bagi kemajuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Akhirnya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mari jaga laut kita sebagai warisan masa depan anak cucu kita. Mari membangun sektor kelautan dan perikanan menuju proses maritim dunia. Saya ulangi, mari membangun sektor kelautan dan perikanan menuju poros maritim dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bone Dr. Haji Ali Pasar nanti pada lagi saya. Persembahan tarian Utara Sukatmu oleh Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.
saya ditugaskan Pak Bupati untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa jalan di depan ini insya Allah sedang proses lelang, tahun ini akan dikerjakan. Ada 2 jalan jenis jalan yang kita bangun, yang di depan Politeknik ini kita akan rabat beton, dan yang sisanya itu kita akan hotmis. Itu informasi yang perlu saya sampaikan. Ini tidak bisa saya sampaikan, jangan tidak tertulis sambutan tapi dititip tadi sampai Bupati. Yang kedua, saya juga minta dukungan Politeknik dan masyarakat. Kita ini sementara akan penilaian liburan. Saya mohon Politeknik membantu Pak Bupati, membantu kita semua dan masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Saya kira itu 2 hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan gelar ahli media perikanan oleh staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Darmadi Aris Wibowo AKMIC DFCM.